Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Abah Sudarman Channel. Pemirsa, apa? Mana? Oh, bisa promo. Pokoknya nama promo ada orang itu dibayar. Pemirsa, mudah-mudahan yang mohon maaf. Salah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Abah Sudarman Channel. Pemirsa, mudah-mudahan pemirsa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam sehat walafiat. Kali ini Abah akan menampilkan semacam tip yang pernah Abah alami. Tip ini yang Abah terima dari orang tua sendiri zaman dulu, entah berapa tahun yang lalu. Waktu ibu itu orang tua, ya bapak sendiri, waktu Abah itu baru menikah 2 tahun kalau nggak salah, dipanggil bapak lagi itu, orang tua Abah itu lagi sakit dan dia manggil gini, manggilnya, ini katanya, bapak kan udah pergi ke tanah suci. Ceritanya nih, dongeng dulu. Ya, gimana gitu Pak? Kamu mau ke tanah suci? Ya mau lah. Walaupun waktu itu Abah sholatnya juga cemplang-cemplung sih. Tapi keinginan tetap aja pengen haji. Karena orang tua, ibu, bapak udah haji. Kakak udah haji, kenapa saya enggak? Tapi cuma mau aja, tidak berusaha. Nah, begini katanya. Apa akan memberikan tip. Nah, mudah-mudahan tip ini juga buat pemirsa bermanfaat. Pertama, katanya, kalau mau ke tanah suci, ini ikhtiarnya. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal takdir kita. Di mana-mana nanti kita ketemu sholat sunat Idul Adha, bulan cek orang Sunda mah bulan raya gung gitu. Pada sholat Idul Adha bisa nonton kali sok. Lalu tong dirinya we di dia sore tah supaya jelas gitu. Oh, dia supaya dengar ulah-ulah teh kajauhan ieu mah jarak rawuh 20 meter kan dia bae deukeut. Itu tong make ngorok Kang Bul. Itu di mana-mana nanti ketemu kita usia sampai ke sholat Idul Adha, ba'da salam pada sholat Idul Adha 2 rakaat itu kita sujud. Disitulah minta ke Allah Subhanahu wa taala, itu karena bukan rukun. Kita sujud minta semacam kita menampakkan tangan kita, ini kita sujud. Di kampung sana mungkin lagi takbir, di kampung sana mungkin lagi kita khutbah, di kampung sana mungkin lagi sholat. Nah, kita sujud minta ke Allah Subhanahu wa taala, kita ingin diberangkatkan ke tanah suci. Mintanya dengan ikhlas, mintanya dengan khusyuk, bukan ke RT, bukan ke RW, bukan ke presiden, bukan ke gubernur. Kita mintanya ke Allah Subhanahu wa taala dalam habis salat sunat Idul Adha. Itu kata Bapak. Mau enggak? Ya maulah. Menurut Abah agak ringan juga nih. Gitu. Akhirnya pada waktu itu Abah juga melaksanakan. Kata Abah, Pak, berapa kali Idul Adha? Ya, tempuh setelah ada informasi kamu akan berangkat di situ, insya Allah. Tinggal takdir kamu ada bagian enggak atau enggak di situ nanti. Ternyata setelah 2 tahun
Abah waktu itu pas mau menemui Idul Adha, Bapak udah dipanggil, ada yang caranya Allah. Jadi kalau kita minta Allah mengabulkan, Allah dengan memberikan panggilannya dengan dunia, walaupun kita tidak punya uang sepeser pun. Gitu. Dan alhamdulillah tahun berikutnya, 2 tahun, ketiga tahun berikutnya Abah berangkat ke Tanah Suci. Mungkin mungkin dengan nasib Abah sendiri, mungkin dengan syariatnya sholat sunat tadi, mungkin saja dengan usia mungkin dan lain sebagainya. Hanya kita tempuh dengan doanya tadi. Makanya kita berdoa itu harus dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abah tanya ke Bapak waktu itu, bahkan sholat sunat itu setahun sekali. Apa yang dilakukan antara sholat sunat Idul Adha dengan Idul Adha yang akan datang? Kata Bapak begini, kamu katanya. Dalam proses itu, kamu harus baca sholawat Ibrahim. Yang mana sholawat Ibrahim? Itu di sholat. Karena menurut Bapak tidak tahu dia dasarnya dari mana, ulamanya dari mana, hadisnya mana, nggak tahu. Hanya Abah menuruti perintah, karena Abah juga waktu masih ya senang-senang sepak bola sebetulnya. Sepak bola ya kita karena pengennya ke Tanah Suci ya yang ringan itu kan ringan gitu. Terus apa yang harus lakukan? Kata Bapak Abah waktu itu, bacalah sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bacalah 444 kali, dikirimkan ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 444 kali, dan dikirimkan ke Nabi Ibrahim sama keluarganya 440 kali. 444 kali. Itu yang harus lakukan sesering mungkin kamu. Nah, itu nggak disangka malah waktu habis hajian, beberapa tahun kemudian Abah berangkat lagi umroh. Dan itu waktu kata Abah ke Bapak nanyain, apa yang harus diminta di situ? Kita kirim ke Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sholawat Ibrahim tadi, dengan minta dipanggil ziarah ke Tanah Suci, dan kirim juga ke Nabi Ibrahim sama keluarganya sholawat Ibrahim 444, dan minta juga dipanggil ziarah ke Tanah Suci. Dan bila Allah mengabulkan dan kita udah dipanggil, pasti dengan dunianya. Karena Abah setiap waktu itu, setiap tahun habis pulang dari sana baca sholat Ibrahim, pulang ke Indonesia juga baca sholat Ibrahim, pengen balik lagi ke sana. Dan alhamdulillah setiap mau berangkat Abah tidak punya uang, dan setiap Abah bekal ke sana, setiap umroh cuma bekal 200 atau 300 ribu, tapi bisa berangkat. Aneh-aneh juga, di sana juga banyak yang ngasih. Itu adalah suatu keistimewaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan hakikatnya Allah, syariatnya dengan sholawat tadi. Makanya Abah alhamdulillah sampai saat ini, kemarin berhenti umroh itu hanya waktu ada penyakit corona itu. Dan sekarang baru ada niat, karena niat Abah sekarang tidak ingin sendiri. Kemarin ada sama anak, ada sama istri. Dan sekarang yang terakhir kemarin sebelum corona, Abah minta umroh itu sama anak, istri, dan keluarga semua. Itu yang Abah minta sekarang. Makanya agak syarat juga, karena harus banyak, mungkin ada nunggu biaya banyak atau dari mana, karena waktu umroh yang lalu Abah tidak mengeluarkan biaya. Pemirsa, itu adalah tip, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cuma ikhtiar, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dengan tekad kita yang sangat tekad yang kita yang cek orang Sunda mah keyeng, niat yang keyeng, insyaallah. Nah, insya di mana-mana keyeng pasti pareng, itu kata orang Sunda. Insyaallah karena kita juga dalam berusaha juga harus ada bekal sehari-hari, makanya sekalian waktu itu juga Bapak mengisyaratkan seperti ini. Hanya katanya, gini katanya, makanya kamu katanya harus bangun pagi sholat subuh, jangan sekali-kali kamu ketinggalan sholat subuh.
Oh iya, mungkin bapak orang tua bapak lihat sholat subuh abah waktu itu suka ya agak kesiangan lah, telat-telat gitu. Karena gimana abah? Nah, kata abah ke bapak, bila orang ketinggalan sholat subuh 1 kali, rezekinya mundur 10 hari. Wah, aduh, coba dibayangkan berapa kali kita pantesan rezekinya susah, mungkin itu. Nah, dari sekarang karena kamu baru tahu, abah tidak nanyakan hadisnya apa itu, mungkin bapak punya pengalaman tersendiri dan abah rasakan tersendiri. Dengan sholat subuh yang telat, rezekinya juga susah. Nah, sekarang rezeki sholat subuh pada awal waktu dan ada keinginan yang pengen ziarah ke tanah suci, alhamdulillah, walaupun tidak banyak tapi berkah. Mudah-mudahan apa yang abah lakukan ini juga pemirsa-pemirsa di rumah sekalian bisa melakukan. Mudah-mudahan wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang menentukan, tapi kita harus ada ikhtiarnya. Juga kata bapak, tambah kamu dikirnya. Dikir apa lagi sebenarnya ke bapak? Gini, ada orang bilang bahwa tidak usah dikir karena di sholat itu ada. Nah, kita karena bahasa bapak itu menyebutkan begini, di mana-mana ada jampe dipakai sholat itu adalah jampe yang luar biasa. Bahasanya jampe kalau orang sunnah, padahal itu bacaan Quran yang dibacakan di sholat itu luar biasa. Tadi sholat Ibrahim juga untuk bisa memudahkan ziarah ke tanah suci. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Sekarang ada bacaan lagi di antara 2 sujud katanya, kata bapak. Gimana pak? Ada di situ ada Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wafini wafani. Berapa banyak pak? Kamu harus bisa 1800 kali. Wow. Dan diawali dengan sholat sunat. Tawasul dulu. Yang Rasul tawasul. Nah itu metodenya di situ. Terus yang ke 1800-nya diisi. Maksudnya gimana? Nanti di ujung bacaan itu ke 1800 atau 10 kali atau 100 kali sebelumnya dibaca, ditambah ikfili wahamni wajburni. Kita baca bahasa gitu waktu Bapak menerjemahkan dengan bahasa Sunda. Ikfili wahamni wajburni. Ya Allah, jembarkeun hati sim kuring hati abi ya Allah. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Warjukni, berilah abdul rezeki ya Allah, engkau bakal hidup rezeki untuk beribadah. Wahdini wafini wafwan. Itu yang harus dilakukan di ujung wirid tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mengabulkan dan mudah-mudahan ini juga yang Abah sampaikan bermanfaat buat orang banyak dan bisa lakukan. Dan itu memang dasarnya Bapak dari mana, wallahu a'lam bishawab. Tapi Abah sudah lakukan dan itu betul-betul luar biasa. Itu betul-betul luar biasa. Bisa ziarah ke tanah suci setelah 2 ke 3 kalinya dengan saat Idul Adha, pada Idul Adha dan sujud, dan bisa umroh sangat sering dan berhenti kemarin waktu sebelum corona. Mungkin itu udah nasib, mungkin itu dengan ikhtiar tadi, dan rezekinya di mana-mana Abah butuh dunia. Walaupun tidak banyak, tapi Allah memberi jalan dengan hasil berkahnya rezeki. Demikian pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak, dan Ibu sekalian dimanapun Anda berada dan bisa mendengarkan, dan anak muda juga pemuda-pemuda sekalian yang bisa mendengarkan ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tonton yang banyak, jangan lupa komen yang banyak. Mohon maaf, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.